Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Inilah anak-anakmu, saudara-saudaraku Tuhan, yang pada saat ini kami boleh memuji, memuliakan, besarkan namamu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami yakin Roh Kudus-Mu ada di tempat ini, Roh-Mu beredar-edar dan menjamah setiap saudara kami yang ada, sehingga kami pulang disegarkan, dipenuhi dengan sukacita dan sejahtera. Yang sakit boleh Kau sembuhkan, yang terbeban berat Kau lepaskan Tuhan. Terlebih hamba-Mu sucikan, kuduskan, layakan Tuhan, supaya hamba-Mu boleh memberitakan firman-Mu yang kudus, yang suci, sehingga hikmat daripadamu boleh mengalir atas hamba-Mu. Namamu saja yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus kami akan mendengar firman-Mu, dan kami serahkan pemberitaan ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku. Ya, salam. Saya boleh perkenalan dulu. Nama saya Pendeta Muda Sulamto. Panggil aja Pak Lamto ya. Artinya kalau Lamto atau ada sunya itu dari Jawa. Saya lahir di Solo tahun 60. Tahun 60 saya di Solonya di Solo kota ya. Nah, saya kan sebelum firman Tuhan saya ingin bersaksi dulu. Karena dengan kesaksian itu menguatkan. Jadi kenapa kok saya bisa menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan? Nah, ini panjang. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam Efesus pasal yang ke-1. Coba saya tayangkan Efesus pasal 1 ayat yang ke-4. Saya nggak ngerti firman Tuhan tadinya, nggak bisa memberitakan firman Tuhan, menyanyi juga nggak bisa, baru-baru saya ada di depan saudara. Tapi di sini katakan bahwa sebab di dalam Dia itu Allah, Dia Allah telah memilih kita. Ya, kita ini dipilih Tuhan, Bapak dipilih Pak ya, saya dipilih. Sudah dipilih, telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Pak, Bapak, saya, Om, semua itu dipilih. Ini bakal saya pakai ini, bakal saya pakai. Bapak nggak nyangka kan di sini kan ada menjadi hamba Tuhan, nggak nyangka. Kita dipilih. Sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Memilih kita, dipilih. Tentunya kalau dipilih mau dipakai, ya kan? Yang mungkin dipilih nggak dipakai. Tapi supaya kita itu apa? Kudus tak bercacat celah. Itu tugasnya siapa? Kita. Tugas Tuhan untuk memilih kita. Tugas kita berusaha untuk apa? Kudus tak bercacat celah. Kenapa kok kita harus kudus tak bercacat celah? Ini adalah dasar dari segalanya. Kalau kita seorang pelayan Tuhan, anak Tuhan yang dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, harus kudus tak bercacat celah. Apalagi sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan. Juga termasuk saudara orang-orang yang dipilih. Tapi Tuhan katakan tadi, supaya kamu kudus tak bercacat celah. Kalau saudara sudah kejar itu, aman. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya lahir di kota Solo, dan ketika saya masih kecil, kata bapak saya masih berangkang-berangkang. Mungkin sebagian sudah dengar ya, berangkang-berangkang itu lagi merayap-merayap, umurnya mungkin belum ada 1 tahun kali atau 1 tahun ya. Berangkang-berangkang itu bapak saya lagi betulin apa gitu, tiba-tiba ada kayak galian air, ya, ada galian tanah, galian air itu, airnya cukup dalam. Saya plung masuk ke situ. Bapak saya, loh, Lamto mana kok nggak ada? Loh, mana? Nggak ada siapa-siapa, bapak. Loh, kok nggak ada? Di air itu yang dalam itu ada udara. Ini jangan-jangan di sini nih. Bapak saya langsung masuk ke air, masuk tenggelam, dicari di situ dia. Setelah dia cari, dipeganglah celana saya, diangkat. Saya ada. Setelah diangkat, ditunggingkan ke tanah begitu, keluar air banyak. Tiba-tiba saya hidup lagi. Kenapa kok saya bisa hidup lagi? Karena saya sudah dipilih. Udah pilih, nggak boleh mati orang pilih kok ya. Akhirnya saya hidup. Orang Jawa bilang nyawa balik, nyawang yang kembali. Tiba-tiba saya besar, kelas 3 SD. Saya masih belum terima Tuhan Yesus, masih agama seberang ya.
di pinggir sungai, pas lagi olahraga di pinggir sungai. Umur saya saya kelas 3 SD, umur saya kira-kira berapa ya? 10 atau berapa ya kira-kira? Ya kira-kira itulah ya. Saya masih kecil tuh. Saya lihat itu anak tuh berenang. Bapak ini tahu aja. Bro, putus kan gitu. Satu roh Pak kita. Kalau udah awalnya ketawa-ketawa ini ujung-ujung ketawa-ketawa terus. Tapi hadirat tetap ada, Pak. Air kenceng banget. Saya ngeliat, ini kok kawan-kawan saya pada berenang semua. Bener ya gitu. Saya nggak bisa berenang. Airnya kenceng sekali. Itu mengarah ke Bengawan Solo. Kenceng sekali tuh. Akhirnya bener Pak. Saya nggak ada yang dorong, saya nyemplung sendiri gitu. Seret, hilang saya, bener-bener hilang. Tinggal tangan saya begini-gini. Saya nggak teriak, mulutnya udah kena air gitu. Delalah ujuk-ujuk. Mendadak gitu kira mendadak. Tiba-tiba ada anak kecil yang segede saya, kawan saya. 2 orang dorong saya dari belakang. Sambil ngebuk. Padahal saya udah jauh sekali tuh. Nah lucunya saya didorong-dorong itu terus minggir-minggir. Di mana saya tadi nyebur, saya berdiri di situ lagi. Biasa nggak? Mujizat. Tepuk tangan dong. Akhirnya saya bisa. Loh, saya kok di sini lagi? Tapi saya bedanya nggak minum air. Lucu nggak? Nggak minum air. So, sehat lagi. Kenapa kok saya hidup lagi? Udah 2 kali loh. Karena saya diberi Tuhan. Nggak boleh diganggu ini. Kamu nyebur, tetap tak selamatin. Roh Kudus selamatin pakai anak kecil-kecil tadi. Setelah itu tahun 74 keluarga saya pindah ke Jakarta semua. Pindah ke Jakarta semua. Bapak saya tidak membawa ijazah, tidak membawa pengalaman, tidak membawa uang. Anaknya banyak Pak. Anaknya kalau saya hitung tuh saya sampai lupa adik saya Pak. Saya anak pertama. Adik saya itu kalau saya hitung tuh bingung saya. Ada 7 atau berapa adik saya, jadi 8 sama saya. Kan banyak ya Pak ya. Nah udah akhirnya dibawa ke Tanjung Priok. Saya masih kecil lah, umur 16-17 tahun 74. Itu miskin sekali. Rambut saya merah, bukan seperti merahnya ibu atau isi itu, bukan itu karena itu kan dicat saya karena kena matahari. Kena matahari. Pakai celana pendek. Makannya aja susah. Tahu kan Tanjung Priok Celincing kuburan pembakaran mayat sana, itu daerah saya dulu, itu belum diaspal dulu. Saya tinggal di sana. Itu kalau pagi, karena bapak saya kan nggak kerja, bikin gitar nggak laku, bikin gitar dijual nggak laku, mesti ditaruh dulu 6 bulan baru dibayar. Ya kan dulu ya harus makan kan setiap hari. Akhirnya bapak saya bikin apa? Mainan yang tembak-tembakan dari kayu, gitu. Lamto jual. Aduh, saya itu di Solo nggak pernah malu saya. Akhirnya saya sama adik saya pakai topi saja, sama bebek-bebekan. Malu saya. Saya baru kali ini habis dapat duit, saya kasih ibu saya buat masak. Nah besok lagi kalau mau makan lagi gimana saudaraku? Bapak saya, ibu saya punya kain banyak, kain dari Jawa itu digadekan, udah itu dapat uang. Setelah dapat uang, uangnya itu buat makan. Bapak saya jual cendol, jual warteg, jual gini nggak laku karena nggak ada orang, kayak di padang gurun, pasir semua di pinggir laut sana. Nggak punya kenalan, nggak punya saudara. Kadang-kadang ada orang kasih saudara nasi aking atau nasi bekas restoran itu dikasih, kita makan itu. Mandinya bro, ini got digali 1,5 meter, diambil airnya, dibuat mandi. Itu airnya asin anget gitu ya. Terus kalau kita pakai sabun, nggak punya sabun colek, itu udah biur gitu, pakai sabun colek nggak bisa berbusa, gosoknya nggak berbusa. Ya bau kecut tapi pokoknya mandi tiap hari saya, mandi terus itu. Tapi mandinya itu sangat sulit ya. Adik-adik saya nggak ada yang sekolahnya keluar, ada yang 5 SD, ada yang kecil juga sekolah. Saya SMP Pak, SMP tanggap jam nggak sekolah saya. Dan saya berpikir saya kalau sekolah lagi, waduh enak bener. Kalau saya bisa nonton TV itu ke tetangga ngeliat gitu. Entar kalau odengnya ditutup, aduh selesai. Nggak punya TV kan? Nah, terus saya nggak sekolah, adik-adik nggak sekolah semua. Melarat miskin, sampahnya Jakarta. Kita nggak punya saudara, kita kecil-kecil semua, termasuk saya yang paling besar. Akhirnya setiap pagi saya
mesti pergi ke pinggir sungai, bukan pinggir ya, ke sungai Kalibaru sana. Sungainya itu kasihan ini ya, muter-muter terus ya. Saya pendeta bilang akhirnya saya setiap pagi nyerokin udang di sungai yang kotor, bau. Di situ banyak helikopter tuh buang air, WC yang terbang kayak helikopter, jadi bentuknya gini kayu gitu, jadi orang naik itu langsung pret gitu. Saya di bawahnya nyari itu, jam 3 pagi, jam 4 pagi nyari udang. Ya kadang pret ya udah sedikit gini. Nyari udangnya hitam-hitam kecil. Saya kasih ibu saya, udah bau nggak masalah. Saya kasih ibu saya, bu ini saya dapat udang. Ya udah dibikin bakwan. Akhirnya habis sudah saya cari udang, pagi-pagi jam 7 saya jual bakwan ke pelelangan Kalibaru sama adik saya. Bakwan, sedih Pak. Kalau dulu ketemu bapak mungkin saya dikasih duit sama bapak. bakwan, waduh malu saya. Ya saya akhirnya dapat bakwan, dapat duit saya kasih ibu saya. Dan itu kenangan saya yang biasa luar biasa. Lebaran orang-orang pakai baju bagus, jalan sana jalan sini. Saya kerja di tukang jual es batu, yang es balok itu pakai gerobak. Sampai gerobak gini, kawan-kawan saya pakai baju bagus jalan-jalan. Aduh, malu saya. Orang-orang sekolah, orang-orang pakai baju bagus, saya jualan lebaran, cok saya gini. Sedih banget. Saya belum terima Tuhan. Nah, ketika itu dalam keadaan kekurangan, kesusahan, kesedihan, bapak ibu saya terima Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan dulu. Satu keluarga semua terima Tuhan. Adik-adik saya terima Tuhan Yesus, bapak saya terima Tuhan. Pagi-pagi tiap minggu bajunya putih-putih, kayak orang kaya, bersih-bersih gitu ya. Pak naik beca atau jalan kaki, wah, saya nggak mau terima Tuhan. Saya nggak mau, kenapa? Saya nggak mau percaya Yesus, karena Yesus adalah manusia biasa. Yesus adalah nabi, saya nggak mau. Saya harus menyembah hanya kepada Allah saja. Nah, saya nggak mau. Ketika saya nggak mau itu, saya waktu itu kerjanya ngelas, pakai tabung gas itu ngelas, di tabung gas gede itu ngelas. Itu waktu ngelas itu 3 kali meledak. Pertama meledak, boom, sampai bolong itu. Bus ke atas 30 meter, jatuh, menjatuhin sampingnya orang. Bus. Itu kalau besinya 15 itu kena kepala orang, mati, masuk penjara saya. Sampai 3 kali. Kata ibu saya, kamu ditolong Tuhan Yesus. Percaya Yesus, masuk gereja. Nggak mau. Ibu saya selalu, saya nggak mau. Dan singkat cerita, saya masuk gereja, pagi-pagi gereja Kalibaru sana. Saya katakan, ya Allah, saya nggak mau nyebut Yesus, karena kau bukan Tuhan, karena kau nabi, karena kau manusia. Ya Allah, aku menyembah. Saya singkat lagi Pak, kalau ceritakan kan itu 40 tahun yang lalu. Berarti khotbahnya 40 tahun lagi. Nah akhirnya saya ikut KKR di Senayan. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, percayalah kepada Yesus. Saya bimbang, Yesus dia nggak percaya. Yesus, saya tahu dia nabi, percaya pada Yesus, pasti kamu selamat gini. Nah, yang membuat saya percaya Pak, dia ngomong begini, Yesus itu diumpamakan gini, ilustrasinya, singkong direbus, ya, dimasukkan dalam lemari, ya, selama seminggu dikasih lagi, keluar menjadi tape. Jadi kalau saudara makan tape, sama juga saudara makan singkong rebus. Kalau singkong rebus menjadi tape. Singkong rebus itu dimasukkan lemari, dikasih lagi menjadi tape. Kalau saudara makan tape sama juga makan singkong rebus. Kalau engkau percaya Yesus, sama juga percaya pada Allah. Karena Allah masuk dalam lemari menjadi Yesus. Kalau kamu percaya Yesus, sama juga percaya kepada Allah. Beri tepuk tangan. Ngerti nggak saudara? Jadi kalau saudara percaya Yesus, itu bukan percaya Yesus sebagai manusia saja, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Kalau kamu percaya Yesus, sama juga percaya pada Allah. Jangan bimbang. Mungkin di sini yang bimbang, aku kok bisa nyembahin Yesus itu Tuhan, Yesus juga manusia. Yesus itu Allah. Allah yang menjadi manusia. Masuk perut Maria. Yes. Dan mujizatnya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Baru besoknya saya masuk gereja. Setelah masuk gereja, lantas saya dibaptis. Setelah dibaptis, ikut pemuda. Ayo pemuda, Langkok ikut pemuda malam minggu saya ikut pemuda. Baru nyanyi
1 lagu 2 lagu, silakan lampau doa. Loh, kan saya baru percaya Yesus, belum bisa doa, disuruh doa. Nyanyi juga nggak bisa, kentut aja pales. Jadi saya nggak bisa doa, lampau doa di depan umum, anak muda saya doa. Yesus, komentar saya. Yesus, saya tengok kanan kiri pada ketawa-ketawa semua. Kok nggak ada yang nolongin saya? Ketuanya dulu ya kayak om gini nih, nggak tega bener nih, nggak mau nolongin saya. Yesus, nggak ada yang nolongin saya. Maksudnya ditolong gitu, udah saya doa gitu, nggak ditolong sampai selesai. Yesus. Pokoknya habis ini besok gua nggak mau datang lagi, nggak mau, malu aku. Yesus, amin ya. Sampai pulang besoknya lagi saya nggak mau datang. Kalau sudah jadi pemimpin, menjadi ketua apapun, kalau ada yang lagi kesusahan dalam hal seperti itu mesti ditolong. Bukan ditolong uang saya, tolong mic-nya diambil. Atau lagi apa ya, betul ya? Setuju ya? Iya, jangan dibiarkan aja, seolah bodoh kan, yang pinter gue, jangan. Akhirnya saya nggak mau datang lagi. Tapi saya masih ingat, Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia, dan mujizatnya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pokoknya mujizatnya bukan 2000 tahun loh, kapanpun sampai saat mujizat terjadi. Saya ingat itu. Akhirnya saya masuk Kristen. Setelah masuk Kristen, itu masih tahun 77 kalau nggak salah itu. Saya masuk Kristen 77, kira-kira tahun itu juga kakek saya 7 hari 7 malam tidak bangun, tidak bangun tapi merem, tidak makan, tidak buang air, gini aja. Itu apa? Itu koma atau apa, saya nggak tahu. Ya, koma ya. Itu katanya kalau kakek nanti meninggal, kita akan bawa ke Solo, kita kubur di sana. Sudah didoain berapa pendeta, karena udah Kristen kan, pendeta doain, orang-orang itu udah doain. Tiba-tiba saya dari jauh gini, Mas, kakek udah mau meninggal loh. Dia 7 hari 7 malam nggak bisa bangun. Mas pulang, doain kakek. Iya, saya dibayar lama, saya pulang jalan. Jam 10 malam, sebelum kesana saya pergi. Saya kan nggak bisa doa Pak, cuma doanya, Roh Kudus, Tuhan Yesus, Rohmu mendahului saya. Jamah kakek saya cuma begitu saja. Akhirnya sampai di Tanjung Priok jam 10 malam, ibu saya pada bapak saya keliling, itu kakek saya celentang begitu, 7 hari 7 malam nggak bangun. Saya cuma ngomong, Kek, bangun. Nggak apa-apa, langsung bangun, langsung hidup lagi. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Langsung hidup lagi. Akan mujizatnya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Gak penting kamu pinter doa atau tidak, yang penting kamu connect sama Tuhan. Kalau hidupmu connect sama Tuhan, udah ngomong apa aja kamu dengar Tuhan. Jadi saudara, kalau hidupmu connect sama Tuhan, hidupnya ikutin maunya Tuhan, percaya deh. Belum ngomong aja Tuhan udah kasih. Nah, akhirnya kakek saya juga biasa aja. Kakek udah, oh nggak apa-apa. Akhirnya salaman gini-gini. Orang, kamu apa sih toh? Nggak dia apa-apa ya. Kayak panggil kayak bangun kayak begitu. Tapi sebelumnya saya bilang, Roh Kudus mendahului saya Tuhan, jamah kakek saya. Sudah besoknya lagi hujan besar. Kenceng lah, jam 1 siang hujan besar. Kalau memang saya masih muda tuh ya, masih ya umur 17 lah. Ya ganteng lah, dulu masih ganteng. Rambutnya gini. Udah gitu hujan besar. Kalau memang kau Tuhan Yesus, kau sebagai Tuhan yang hidup, ini hujan besar, saya mau tes, berhenti dalam nama Yesus. Ini benar saudaraku, namanya kesaksian harus benar Pak ya, nggak boleh bohong ya. Berhenti, berhenti terus, beri tepuk tangan dulu. Berhenti ya. Baru saya percaya bahwa Yesus itu benar-benar Allah, amin. Yesus itu benar-benar Roh Kudus, benar-benar hidup, mujizatnya dahulu sekarang sampai selamanya. Akhirnya saya percaya Tuhan, sungguh-sungguh, dan saya luar biasa. Akhirnya saya merasa disertai Tuhan. Akhirnya saya bekerja di suatu tempat di daerah sini Pak, dekat di Kemanggisan ini, bawa mobil sopir. Ternyata orang Kristen, orangnya baik bener. Ya nggak usah sebut sukunya, orang nggak sebut orang apa, orang pokoknya orangnya baik bener. 101 atau 1001 orang baik bener. Terus sudah begitu, saya bikin komsel. Setelah bikin komsel besar seperti ini, kata pendetanya, kamu jangan jadi pekerja di saya, kamu keluar dari saya, kamu buka gereja sendiri. Loh. Terus gimana nih? Oh, kamu buka gereja sendiri, kamu jangan di sini.
Saya kan bukan gembala, bukan ini. Dan akhirnya saudaraku, saya ditabiskan menjadi pendeta di GBI. Ya, di GBI tahun 98, dan saya dilantik juga menjadi gereja. Saya gembala sidang tahun 98. Masih 27 tahun yang lalu, 28 tahun hampir. Itu saya jadi gembala sidang. Habis itu saudaraku, saya bilang, siapa ini saya? Saya kan nggak mau jadi gembala, tapi mau nggak mau ini domba udah banyak. Akhirnya gembala sidang. Nah setelah itu sudah saya mengembalakan. Di dalam pengembalaan itu, waduh, jemaatnya 20, masalahnya 20 Pak. Jemaatnya 20, masalah 50. Pak, istri saya kemana Pak? Hilang kemana? Gimana gue tahu istri nyari saya? Lu kan, saya dengar dipukulin, ya istrinya kabur. Sangkanya pergi ke rumah pendeta. Saya nggak tahu, katanya diumpetin nama jemaat saya. Saya umpetin Pak, sengaja Pak, karena udah bonyok semua. Pak, anjing saya hilang, minta doa Allah. Anjing saya minta doa, doain. Apalagi Pak, pokoknya Pak saya sakit, saya yang mau cerai itu banyak sekali kita konseling. Nah sikat terus. Saya sudah melayani Tuhan. Itu di situ di pelayanan saya, yaitu di GBI Cipadu, Komplek Perpajakan Pondok Aren. Jadi yang banyak kain-kain itu di situ ada gereja, itu satu-satu gereja saya di tengah-tengah orang-orang agama seberang. Itu ada satu gereja dan ada satu gereja satu lain, dua lah ya. Saya di sana cukup, dan disitulah pelayanan saya begitu nyaman sekali, dan saya menerima Tuhan Yesus dengan dasar luar. Singkat cerita lagi. Efesus pasal 2 ayat 22. Ini sudah ya. Ketika saya bekerja tadi, kamu kan tidak pendeta ya? Kamu sekolahnya apa? SMP. Oh, kamu sekolah SMP ya? Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kawan kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan. Saya nggak ada pengharapan, karena saya belum terima Yesus. Tanpa Allah, nggak Allah itu gimana, seperti apa di dalam dunia. Tetapi sekarang kamu, ini ayat saya, ketika kamu sudah terima Yesus, ketika saudara sudah terima Yesus, tetapi sekarang di dalam Yesus kamu yang dahulu kamu jauh sama kepintaran, jauh sama kekayaan, jauh sama kesehatan, kamu dulu sakit-sakitan, kamu miskin, melarat, bodoh, itu dulu. Tapi dengan adanya kita percaya pada Kristus yang dahulu jauh, kamu sudah menjadi dekat berkemuliaan bagi Tuhan. Bahkan lagi kita sudah dekat sama apa? Dekat berkat. Kita sudah dekat berkat. Nah terus ya, oleh Kristus, karena dialah damai sejahtera yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah. Dulu saya untuk berbuat suci itu nggak bisa, karena masih ada tembok. Untuk kaya nggak bisa, saya ada tembok. Untuk bisa sekolah pintar nggak bisa, karena ada tembok. Tapi dengan percaya saya kepada Yesus Kristus, tembok itu sudah bertumbuh baru. Tahu nggak saudara? Adik-adik saya nggak sekolah, itu tiba-tiba adik saya pintar, setelah terima Tuhan yang pintar, masuk STM, ada yang sumbang beasiswa. Akhirnya adik saya menjadi orang yang bisa sekolah, bisa apa, dan dipercaya sama perusahaan, bisa. Dan singkat saya, adik saya banyak yang berhasil Pak, yang berhasil, pokoknya berhasil. Rumahnya banyak, lebih baik gak usah ceritakan. Saya penting. Kamu nggak sekolah ya? Ya udah, kamu sekolah. Saya kira sekolah lagi Pak. Saya sekolah malam di Komplek DKI. Sekolah malam di sana. Setelah sekolah malam sudah itu lulus, ambil SMA, ya sudah SMA. Terus kata bos saya, kamu sekolah lagi, kan udah pendeta, ambil STH-nya. Waduh, mampu nggak saya? Otak saya bisa nggak? Tapi dulu saya pengen sekolah, pengen kuliah, bisa nggak? Dulu tuh mimpi pengen sekolah, pengen kuliah, bisa nggak? Tiba-tiba saya dikenalkan dengan pendeta William Pangidai. Ya, William Pangidai. Saya dia rektornya di Komplek DKI, dia bikin sekolah teologi itu, cabang dari SAS Semarang, Sekolah Tinggi Anugerah Aliansi Semarang. Saya kuliah dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Saya kuliah, saya sudah ada SMA, kuliah lagi. Saya rajin, pulang kerja saya kuliah, pokoknya baca buku gini-gini sampai jam 10 tiap hari. Akhirnya saya diwisuda, ya berapa, ada bapak Tuhan, ada pendeta, ada gembala sidang.
Sama-sama kita ke Semarang, 2 bus apa 1 bus di wisuda di Semarang. S1-nya. Tepuk tangan dong. Ngimpi saya Pak, kok ngimpi? Saya pengen kok kenyataan. Karena saya sudah dirubuhkan tembok pemisah, tembok kemiskinan. Karena saya sudah dipilih Tuhan. Amin. Dulu saudara siapa? Dulu saudara punya apa? Engkau bisa seperti ini karena Tuhan. Karena kau dipilih dan tembok itu sudah dirubuhkan. Sehingga saudara menjadi seperti ini. Akhirnya saudara, saya kuliah lagi. Saya ambil S2-nya. Wih, ambil S2 bisa gak? Karena yang menguji nanti dokter-dokter, orang-orang hebat-hebat. Akhirnya saya kuliah lagi, saya ambil S2-nya. Singkat cerita, saya bisa di wisuda saat itu tahun 2001. Bisa di Semarang ini saya ambil S2-nya, MDiv-nya. Beri kemuliaan bagi itu. Dulu siapa saya? Sehingga saya bisa diangkat Tuhan. Pengen sekolah, disekolahkan. Ya kan? Pengen makan ini, bisa makan itu, bisa. Kan dulu makannya susah. Karena apa? Seperti Yesus hilang kemiskinan. Percaya Yesus. Jangan bimbang. Yesus adalah Tuhan. Yesus Allah yang menjadi manusia. Ilustrasi tape tadi. Kalau kamu makan tape sama juga, saya mulai hari ini nggak boleh bimbang. Terima Yesus sepenuh hati. Ya, nggak usah bimbang. Setelah itu, Tuhan memberikan sesuatu yang dahsyat buat saya, yang menurut saya itu kekayaan saya. Yaitu apa, saudaraku? Saudara tahu? Saudara tahu? Saya diberikan kekayaan sama Tuhan. Tahu nggak saudara apa? Pengurapan. Saya dikasih pengurapan sama Tuhan, dikasih karunia, bukan talenta. Karena talenta dengan karunia beda. Dikasih karunia sama Tuhan. Di 1 Korintus itu ada karunia itu ada 12, saya dikasih salah satu, yaitu saya dikasih karunia kesembuhan. Nah, oleh sebab itu saya terima karunia itu dan saya pakai sejak 98 ini saya menjadi gembala sidang sampai sekarang saya melayani berdasarkan karunia. Sudah berpuluh-puluh orang yang mulutnya maaf di rumah sakit 3 bulan 4 bulan ngabisin ratusan juta miliaran, nggak sembuh-sembuh, nggak mati-mati. Pak, saya udah serahkan kehendak Tuhan, saya doakan. Apa yang terjadi aku? Mati. Mati. Ya, orang tua udah tua, udah lagi memang sakit-sakitan, udah bisa-bisa, udah orang udah serahkan semua, dokter lo menyerah. Nggak meninggal, udah 3-4 bulan, doakan meninggal. Sudah 6 orang seperti itu. Ya saudara, kalau saya doakan jangan takut mati, enggak. Tapi yang sembuh juga banyak. Ada ibu di Darmais, udah 6 bulan, wah bisa uang miliaran. Itu pakai selang-selang begini aja, nggak bohong. Pak, doakan istri saya. Sampai tetes darah penghabisan, istri saya pasti ditolong Tuhan. Saya minta Bapak doakan, saya doakan. Hei ibu, saya sebut namanya, nggak saya sebut. Hei ibu, dalam nama Yesus, ibu sembuh, langsung bangkit, langsung dia sembuh dan dia bisa sehat kembali. Itu padahal udah kanker, udah kemana, tapi udah sembuh. Dan puji Tuhan, itu yang seperti itu sudah berkali-kali. Sudah orang yang sudah masuk ICU, berapa orang yang punya titik, saya doakan hidup lagi. Itu sudah banyak. Yang kanker apa ya? Mium apa ya? Mium itu ada benjolan di sini. Kita kan sakit. Kita berdoa dalam nama Yesus, saya angkat langsung berhenti. Orang yang kesurupan berkali-kali. Bahkan di tetangga saya dikenalnya pendeta penyembuhan. Jadi mau agama seberang, agama apapun, kalau sakit datang ke saya, kita doakan dalam dan penyembuh terjadi, kesembuhan terjadi. Itu berkali-kali. Kalau yang tangan nggak bisa diangkat, pinggang begini, Yesus sudah merobohkan tembok. Itu mah bagi Tuhan tidak ada mustahil. Di sini ada tangan yang nggak bisa diangkat, yang sakit diangkat sakit, diangkat sakit, diangkat sakit ya. Ada yang pinggangnya gini, ada nggak usah malu-malu. Ini waktunya. Kaki kenapa bu? Digini sakit atau gini sakit? Nggak buat jalan bisa tapi sakit. Apa? Naik tangga. Ini nggak ada tangga ya? Naik tangga nggak bisa. Apalagi nggak usah malu-malu. Saya punya kesaksian. Karena di rumah saya itu banyak orang-orang lain iman, banyak dan banyak. Yang tidak punya jodoh, tak jodoh. Yang nggak punya anak, 3 bulan langsung punya anak. Loh ini benar. Yang punya masalah problem apa pokoknya Tuhan semua bisa. Kita di dalam ayat tadi Efesus 2 ayat 22,
Nah, kita satu ayat lagi atau dua ayat lagi, Kisah Rasul pasal 3 ayat 6. Nah, kita masuk ke firman ini. Tadi kesaksian udah ya. Jadi intinya saya udah dipulihkan Tuhan di gini, dan saya bukan menjadi pendeta yang hebat, menjadi dahsyat yang besar, bukan. Tapi saya pendeta yang menurut saya mengasihi Tuhan, sehingga Tuhan mengasihi saya. Yang penting itu. Kisah Para Rasul 3:6. Tetapi Petrus berkata, saudara pasti tahu cerita ini. Emas dan perak, jadi ada orang lumpuh sejak lahirnya di pintu gerbang indah. Ketika Petrus dan Yohanes mau masuk, ada seorang yang lumpuh minta sedekah. Dikatakan, emas dan perak tidak ada padaku, kata Petrus. Tapi yang ada padaku, yang aku punya, aku berikan kepadamu demi nama Yesus, bangkit dan berjalanlah. Aku nggak ngasih kamu uang, orang pengemis yang lumpuh. Tapi demi nama Yesus, lihatlah aku, bangkit dan berjalanlah. Ketika orang yang lumpuh tadi nggak lihat pemberian, tapi melihat Petrus, tiba-tiba bisa bangkit, bisa berjalan, bisa loncat ke sana kemari. Kalau saudara mau mencari kesembuhan, jangan lihat pendetanya. Pak pendeta Lamto nggak terkenal. Pak ini nggak terkenal, ini yang paling terkenal. Bro, bu, rohnya sama saja. Roh yang membelah laut dengan rohnya sekarang sama saja. Rohnya Tuhan juga. Jadi artinya apa? Demi nama Yesus orang yang benar. Jadi kalau saudara punya iman, saudara sakit tangannya, ibu kakinya tadi nggak bisa di ini sakit itu ya. Saudara punya imannya, jangan melihat, oh ini pendeta, siapapun yang mendoakan. Dan saya kasih tahu bu, Tuhan itu sangat sanggup. Imani bahwa Tuhan sanggup. Dan sudah berkali-kali, puluhan kali bahkan ratusan kali. Orang yang sakit apapun, Tuhan, yang tangannya nggak bisa diginiin atau nggak bisa gini, berkali-kali. Videonya banyak sekali di handphone saya, banyak sekali. Tadi ibu tadi yang sakit satu ya, 2 ya. Ada lagi? Ada lagi? Ibu, jangan malu-malu bu. Oh, sini. Ada ibu? Coba ibu dulu sini. Ibu. Ya. Bisa jalan kalau dipapak. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Yang menyembuhkan bukan saya bukan dukun, bukan paranormal, bukan tabib, mengadakan. Saya adalah anak Tuhan yang dipakai Tuhan, yang diberikan karunia Tuhan. Ibu sakit ya, kurang enak pokoknya buat jalannya. Sakit saya macam-macam Pak. Apa aja? Dari otak sampai ke bawah. Komplit. Penyakitnya komplit. Sekarang ibu terasa nggak enak badan, terasa berat ya? Rasanya sih giliang gitu. Sekarang giliang ya. Kaki nggak begitu enak buat gini ya. Kaki sih kalau naik tangga, kalau jalan sih masih oke. Arahkan tanganmu, jadi ya nanti kalau udah sakit jangan malu. Ini hanya buat kesaksian, buat mendemonstrasikan kuasa Tuhan bahwa di dalam Yesus ada mujizat. Bahwa Yesus penyembuh hari ini. Tutup matamu, bu. Tutup matamu. Dalam nama Yesus. Ya, nyatakan kemuliaan Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Sembuhkan. Sakit apapun Tuhan, dari ujung kepala Tuhan, yang milikmu Tuhan. Dia akan kopil itu. Dalam nama Yesus, buka tangan dua-dua, buka tangan. Nah, dalam nama Yesus, tutup mata, dalam nama Yesus, sama kakinya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Makasih, imanmu yang menyembuhkan. Seperti orang lumpuh tadi, ketika dia melihat Petrus, mujizat terjadi. Dia loncat ke kanan kemari. Tuhan Yesus ikutin. Saya sudah sembuh. Engkau penyembuh. Dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Buka matamu. Dalam nama Yesus. Apa yang dirasa ketika didoakan tadi? Agak ser-ser. Giliangnya hilang. Saya mesti coba dulu. Enggak, harus hilang. Nanti ibu dulu kalau sudah. Sekarang ibu begini. Yang tinggi. Ibu nggak sakit. Umurnya berapa sih? 60. 60 ya. 70. 80 Pak. Oh, 80 Pak. Wah, weh, mantap dapat. Tepuk tangan. Bu. Enak. Jangan lumayan Bu, kalau lumayan nggak pulang enggak gitu. Harus sembuh, Sembuh. Betul, udah nggak geliang. Kayak sih enggak. Kalau geliang enggak. Jangan. Kalau ada tangga saya suruh naik tangga sekarang. Yang mau ke belakang
Coba sekarang, pokoknya pasti beda. Coba jalan dulu. Muter dulu. Pusing loh Bu, Pak. Betul ya? Saya pusing loh nanti. Enggak. Imannya jangan pusing. Iman jangan. Coba. Jangan pusing imannya ya. Imannya udah sembuh ya. Iya. Benar, udah enak kan? Iya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Udah silakan duduk. Nah, nanti naik tangga ya. Enggak ada yang jagain, nanti naik tangga pulang nanti. Dulu ada orang saya doain pakai tongkat, saya doain dalam sembuh, tongkatnya hilang pulang jemput istrinya, orang Quran. Bu, ada yang doain di Manado waktu itu. Bu, ada yang sakit, akhirnya ngambil istrinya. Ibu tangannya sakit, jangan kemana-mana di situ. Ibu sakit stroke. Jatuh. Patah nggak? Enggak. Kalau patah saya nggak berani loh. Enggak. Itu kan kamu Bu. Angkat tangan Bu, angkat tangan. Just. Terus. Lu dalam nangis diam. Dalam nangis. Udah lama nih. Ya, lama ya. Udah berapa hari? Baru 2 bulan. 2 bulan. Lemas. Tarik. Kalau sakit bilang ya Bu. Kalau sakit bilang. Kalau sakit bilang. Enak Bu. Enak. Bener. Tepuk tangan dulu. Enak. Bener. Enak. Biasanya diam ya. Bener. Copot dong. Tuh. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ternyata aku copot. Ini firman dulu ya Pak. Jadi Yesus itu kalau engkau minta disembuhkan punya masalah keluarga, utang piutang, kalau didoakan imani, jangan lihat orangnya, jangan lihat siapa yang doakan, imani bahwa Yesus punya mujizat. Dan berkali-kali orang yang habis dioperasi kanker, harusnya dia itu blank, nggak bisa kenal saudara, nggak bisa kenal suami. Kita berdoa buat dia, matanya kabur. Setelah kita berdoa, apa yang terjadi? Habis dioperasi langsung bisa seger, bisa sehat, bisa jogging, bisa jualan roti. Rumahnya di Cibubur ke sana, Kramat Jati ke sana. Rumahnya jauh sekali. Bapak kapan ke sini Pak? Nanti Bapak saya bikinkan roti. Artinya apa? Mujizat tadi. Yang penting punya iman, jangan bimbang. Imanmu nggak boleh bimbang. Dan kalau saudara melayani suami, melayani Tuhan, mungkin melayani Tuhan apapun di sini, melayani istri, pekerja, harus sepenuh hati. Kalau pasal 3 ini ayat terakhir, kalau pasal 3 ayat 23. Jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan. Jadi nggak boleh main-main. Datang tepat waktu. Saya janji dengan Om di pemadam kebakaran jam 3:30 atau 3:30. Tepat 3:30. Om, saya di sini. Oh iya. Jadi saya nggak pernah terlambat. Melayani seperti itu. Nggak boleh melayani, wah, tunggu dulu orangnya belum kumpul, apa jangan ya. Jadi melayani harus tepat waktu. Harus apa? Harus semangat seperti itu Tuhan. Jadi kalau saya melayani khotbah seperti ini, saya maaf ya, saya nggak pakai deodoran apa namanya, nggak pakai apa? Yang buat ketek itu Rexona. Nggak pede saya. Tadi berangkat ke sini, lupa saya nggak pakai. Waduh, saya nggak pakai. Akhirnya saya berhenti di pasar Kopro, di warung Madura beli Rexona. Saya oles-olesin dulu. Sekarang pede. Ini kuat sampai 12 jam ini. Kalau enggak, waduh, ini semua nih. Saya dekat bapak itu ahli pendeta penyamak. Harus wangi, bajunya nggak usah harus baru, yang penting bersih rapi. Kan, iya kan? Rapi nggak ada. Jadi kalau melayani, suaranya harus keras. Jangan main saudara. Rambutnya acak-acakan. Ya ini harus yang rapi. Kata Om tadi, wah udah ganteng, suaranya keras bagus loh ya. Kayak gitu. Jadi melayani seperti itu. Nah ini pelayanan saya setiap hari seperti itu. Harus semangat. Ngomong-ngomong semangat. Melayani sepenuhnya seperti itu Tuhan. Kemarin baru sampai dari Bogor. Berapa hari yang lalu saya wirawiri ke Bekasi, ke Kota Bumi, ke mana tuh? Cibodas tahu Cibodas? Puncak turun Cipanas itu baru 2 kali naik motor, bukan naik motor. Sendiri Bapak berdua, bertiga sama Tuhan Yesus. Kalau engkau hidup kudus tak bercacat celah,
sudah dia bilang, Tuhan, gak usah pusing dengan kehidupan. Engkau akan suplai. Umur saya 66 tahun. Gak ada sakit apa-apa. Jalan kaki. Seperti Bapak tadi ngajak jalan kecil Pak. Saya biasa 1 jam 2 jam jalan kaki. Gak ada sakit apa-apa. Kalau saya pengkhotbah, penyembuh, kalau saudara sakit apa? Nama Yesus Kristus, Bapak sendiri begitu. Tepuk tangan dong. Semangat. Loh, nggak usah dikejar. Kalau kita dekat sama Tuhan, nggak usah kita kejar. Apapun yang kamu minta, sebelum kamu minta, aku sudah tahu kata Tuhan. Jangan doa bertele-tele, minta ini, banyak kan. Saya nggak pernah minta apa-apa. Berapa 2 tahun yang lalu, tas ikat pinggang saya udah jelek. Terus dompet saya udah jelek. Udah 4 tahun saya nggak beli dompet. Akhirnya, wah saya mau beli dompet berapa, beli ikat pinggang berapa, paling juga 30-40 ribu kalau saya beli. Ada orang khotbah di gereja saya. Saudara-saudara, saya ingin memberikan hadiah kepada Pak Pendeta Lamto. Sekarang ini hadiahnya. Pas saya buka, itu dompet sama apa? Sama ikat pinggang. Dompetnya bagus, pakai bungkusan ini. Luar biasa. Saya belum minta, Tuhan udah kasih. Itu benar, bro. Itu benar. Tuhan, saya punya tas sudah 40 tahun. Saya nggak minta Alkitab. Ini Alkitab saya udah 40 tahun lebih dari sejak saya terima Tuhan. Udah kejadiannya udah loncat ke sana kemari, udah berani. Udah pada jatuh kemana-mana. Jadi ini udah 40 tahun. Ini saya lem-lem berapa kali, tapi saya senang banget. Selalu pakai ini, nggak pernah saya foto pakai telepon nggak. Tas saya udah 40 tahun lebih. Singkat cerita, kemarin saya ulang tahun, Maret kemarin ulang tahun, tanggal 24. Ya. Kasih tahu Pak, untung udah lewat Pak. Kalau nggak kan modus Pak. Tiba-tiba jemaat saya ngasih tas sama saya. Saya nggak minta dikasih tas, tasnya bagus. Bukan tas yang harga 50 ribu, bukan. Boleh Pak ya? Pamer dikit Pak. Pamer dikit Pak. Tepuk tangan dulu dong. Ini di atas 750 ribu. Kulit asli. Baunya bau sapi. Bau sapi sama kandang-kandangnya. Loh ini benar. Saudara sekarang ketakutan, takut miskin, takut dagangannya memang sekarang orang lain boleh minta tolong, boleh menjerit, anak Tuhan tidak pernah mati kelaparan. Burung di udara Tuhan berkati pelihara, nggak pernah dia mati. Singa muda merana kelaparan, orang yang takut akan Tuhan tidak pernah kekurangan apapun. Saya bukan orang kaya, tapi saya kelihatan kayak orang kaya. Hanya perutnya gede. Gendut. GBI, gendut buncit indah. Bapak ini ngerasa aja. Kalau nggak gendut nggak indah. Saya kayak orang kaya, tapi nggak kaya nih. Saya belum minta dikasih, minta apa kan? Beras tiap bulan ada yang kasih, legend nggak pernah bayar. Rumah ibadah 750 ada yang kasih. Jadi saya kasih nih karena saya nggak ini pokoknya saya nggak punya anak, tiba-tiba anak saya punya anak ini pokoknya dia bersyukur kasih rumah ibadah. Tapi sekarang pada diminta lagi gara-gara harganya mahal. Pak saya ambil lagi Pak. Ya udah ambil aja nggak apa-apa, nggak usah pusing dong. Tuhan kehendaki, tapi ingat tuh apa yang sudah kamu ucapkan udah nasarkan nggak boleh diambil lagi. Saya nggak pusing dengan rumah ibadah saya, nggak pusing. Sebelum corona, istri saya lahir di Kebun Mangga, keturunannya Chinese. Suku Tan Cucin namanya. Marga suku. Marga Tan Cucin. Kebayoran Lama. Saya nikah sama dia. Nikah pada sebelum corona. Meninggal dia. Meninggalnya darah tinggi sampai 7 hari dia bisa bangun dan
corona itu saya menjadi duda merana. Duda merana merajalela, kemana-mana mencari janda-janda. Duren. Asal saya khotbah saya bilang saya duda. Maksudnya biar ada pemasukan gitu. Ternyata saya ke Makassar, saya ke Kendari, saya ke mana-mana keliling-keliling itu, saya ngomong saya duda ke Lampung ini. Ada yang nyangkut. Kenalan dikenalin, tapi belum ketemu yang pas. Karena baru kenalan minta handphone, pesannya habis, minta beras lagi, anaknya 2, anaknya 1, wes pokoknya kalau saya hitung ada 8 loh, banyak bener, 8 orang, betul Pak? Ya maklum saya agak mendingan gitu deh. Jadi banyak yang mau suku-suku apa banyak yang suka mas. Singkat cerita, Tuhan saya capek, saya nggak bisa begini. Saya umurnya udah 65 tahun waktu itu. Saya kalau seandainya saya mau nikah, Tuhan kasih yang terbaik. Kalau enggak saya nggak apa-apa. Saya nggak mau nikah. Kalau Tuhan kasih saya terima. Akhirnya saya berdoa gitu, Tuhan, pakai aku Tuhan. Aku mau menyembuhkan orang, mengusir setan. Aku mau menjadi saksi di Yudea sampai ke ujung bumi. Aku menjadi itu Tuhan. Tapi kalau memang aku harus punya jodoh, Tuhan kasih. Aku nggak mau nyari lagi. Capek dari tadi. Kalau lagi nanya di Facebook Pak, modus Pak. Mukanya begini ketemu begono. Dikenalin gitu. Minta inilah, minta itulah. Minum kopi yang 20.000. Di mall minum kopi 20.000 kan murah ya. Kalau yang mahal kan mandi 20.000 saya udah terasa 20.000. Saya 20.000 juga kan 2 orang. Maknya ikut, adiknya ikut. Udah 80, hamburgernya. 2, 3, 75. Uang 300.000. Ketemu si Dugu sekali 300.000. Kolektornya nggak ada segitu. Per bulannya nggak ada segitu. Pendeta miskin kok gitu. Akhirnya saya mengundurkan diri. Saya nggak bisa. Ada tuh cantik. Pokoknya saya pilih yang warna putih, pokoknya cantik. Itu saya ambil 7 sampai 8. Koleksi saya banyak kok. Masih ada. Akhirnya Tuhan aku nggak. Kalau Tuhan kehendaki, aku menikah. Kalau enggak. Begitu saya. Kan kita mati saya kan. Kamu berdoa jangan bertele-tele. Kayaknya kamu dengan doamu bertele-tele itu kamu ini. Aku udah tahu apa yang belum kamu katakan, udah tahu isi hati. Aku nggak mau doa. Aku nggak minta jodoh. Terserah Tuhan. Pasti Tuhan dipilih. Pasti Tuhan lengkapi. Aku sendiri, pelayanan sendiri, pikiranku, khotbah lirik-lirik tahun sini. Ada yang cantik nggak? Pikiranku nggak terpusat. Aku pergi dan aku kan saya pelayanan peletasan, jadi orang kesurupan. Jadi kalau ada yang kesurupan, panggil saya doakan. Orang yang kemasukan setan panggil saya. Kita tadi saya berhenti dulu, kita ngomong masalah apa tadi yang sebelum ngomong kesurupan. Saya punya apa ya doa jangan ketele-tele ya gitu dulu ya. Kesurupan. Tandanya orang diserang setan. Kalian pelayan dunia roh. Itu jarang mandi. Nah, coba tanya kanan kiri, kamu jarang mandi, kamu mandi gak? Oh, mandi dong, saya dong. Gua mandi. Yang jarang mandi, yang malas mandi, itu tandanya diserang setan. Terus badannya berantakan, nggak pernah sisiran, berantakan. Pokoknya masuk kamar mandi, aku celana dalam, anduk macam-macam, piring di kamar mandi. Itu wah ini tanda-tanda. Terus orangnya emosian. Nggak senyum terus kayak ibu ini senyum terus. Kelihatan loh, orang yang serengkat tuh kelihatan wajahnya tuh kayak ini sih nggak ada Pak, nggak ada. Kalau saya bilang ada marah nanti Pak. Banyak senyum, semeringah sama dengan sukacita. Sumeh. Ibu kau tahu orang Jawa? Solo. Oh Solo, tetangga ibu ya. Sumeh, sukacita. Punya masalah nggak punya masalah?
punya serang kolesterol tadi. Pertama, jarang mandi. Kedua, badannya kotor, bau kotor. Yang ketiga, emosian. Nggak ada ujung pangkalnya, marah sama suami, marah sama istri, mama anak pur, anjing nggak apa-apa, baik. Bu, saya nggak salah bu. Anjingnya kalau bisa ngomong saya nggak salah, ditendang sampai mules saya. Ditendang kai, salah aku apa? Kalau anjing bisa nyanyi tuh. Apakah salahku? Apakah dosaku? Jadi kalau orang dikuasai kuasa gelap, marah-marah bawaannya. Di gereja ada juga yang keempatnya. Di gereja bawanya perpecahan. Pak Gembala tuh gini nih, kok gini. Pak Gembala kumus, kayak Pak Raden. Enggak kayak kumus, culun bener. Kurus, kurang doa, gemuk, korupsi. Alah. Jadi kalau orang yang punya pemikiran negatif, apapun negatif, karena ada kuasa gelap. Melayani Tuhan, beribadah sini nggak boleh bengkok. Hatinya nggak boleh bengkok. Salaman kanan kiri nggak boleh bengkok. Ya. Pulang dari sini mesti sayang-sayangan. Kata-katanya mesti sedap didengar. Nggak boleh kata-kata yang kasar. Amin. Kesembuhan pasti terjadi. Saya berharap banyak yang sakit disembuhkan hari ini. Yang punya utang jangan takut. Utangmu berapa? Catat. Bukan aku yang bayar. Tuhan yang bayar. Pasti. Ada orang di Bekasi tanahnya nggak laku dijual. Bertahun-tahun dijual, nggak laku. Hubung nggak laku. Pak Lamtok tolong doakan. Tanah saya kalau laku nanti bapak saya kasih komisi. Alah, nggak usah repot-repot lah. Yang penting laku dulu. Saya tidak mengharapkan komisi, yang penting laku dulu. Kalau aku pasti ada komisinya, maksud saya. Saya nggak bilang, bener, saya doakan 1 bulan. Itu baru bertahun-tahun laku. Itu dijonggol padahal. Rukonya laku. Akhirnya nggak Pak Lamtok. Rukonya udah laku kok, puji Tuhan. Saya nggak bilang, mana komisi? Enggak. Santai aja. Santai. Hah? Belum. Yang nafsu itu saya, kenapa jadi ibu yang nafsu? Alan-alan asal kelakon bu. Dapat enggak aja? Belum, tunggu dulu. Saya santai. Pak, nomor rekeningnya mana? Iya. Langsung saya dikasih 10 juta. Nah ini baru dapat saya bu. Saya doakan dari jauh. Dalam nama Yesus rukonya laku. Namanya rezeki kan gak kemana-mana. Sudah Tuhan yang ngatur. Dapat saya 10 juta. Akhirnya saya nanti duitnya. Sekarang saya pengen pergi KKR ke Kendari. Itu memerlukan uang 15 juta. Uangnya saya kumpulkan dari tadi ibu bapak tadi 10 juta. Dikasih uang apa tadi? Uang doakan rumah tadi. Ada lagi, ibu lagi ngasih 5 juta. Pas baru mau KKR. Jadi sampai di mana tadi? Kalau kita berdoa belum ngomong Tuhan kasih. Saya minta, nggak mau Tuhan kalau nggak dari Tuhan. Tiba-tiba saya kenal dengan seseorang pendeta. Bapak ini, Pak saya duga Pak gini Pak. Oh kamu nikah lagi gini. Ya susah Pak nyari yang zaman sekarang nggak gampang ini. Pokoknya kalau ada yang baik itu jarang. Makanya kalau ibu punya istri, ibu punya istri, bapak punya istri, istrinya baik, sayangilah. Gak ada istri yang kayak yang saudara punya ini. Sayanginya, cintailah. Kalau makan jangan makan sendiri, makan sate sama kawan-kawannya. Di rumah saya rasem. Di sana berhamburan-hamburan, di rumah nggak berhamburan. Sayangi istri. Dan kalau punya istri yang mau ibadah, mau pelayanan, itu berarti istri yang baik, yang nggak pernah mau marah-marah itu. Sayangi istrimu. Punya suami yang baik juga sayangi istri. Karena ketika kau sayang dengan istri, sayang dengan suami, berkat mengalir. Ketika saya mengatakan Tuhan, kalau Tuhan kehendaki seperti itu, akhirnya ada pendeta mengenalkan saya, Pak ada janda Pak, 3 Pak, banyak amat. Datang ke rumah saya datang ke rumah dia, saya datang Lebaran Tanjung Pasir, saya datang naik motor, motor saya biasa, jauh berdebu, perjuangan, berjuang sepenuh tenaga, saya berjuang untuk mencari janda tadi. Ke rumah saya Pak, sampai di rumah dia, Pak, ini ada janda 3 Pak, Bapak tak kasih 1 dulu. Oh iya, telepon. Kamu
datang ke rumah. Saya lihat ini orang Chinese bukan, oh ini orang Chinese ya, saya paling suka orang Chinese. Ini cantik ya, ya kalau masalah cantik relatif ya, menurut saya cantik, mungkin menurut seorang enggak. Nah, kalaupun nggak cantik masih bisa diservis lah Pak, masih bisa diketok magic lah ya gitu. Kalau nggak cantik, gua ketawa nih ngejek ya. Ya maksudnya baik nggak? Saya takutnya nanti dia nggak baik, takutnya menurut gini. Ya pokoknya saya kenalkan. Akhirnya Bapak mau yang ini apa dua lagi, saya pakai udah ini aja lah. Akhirnya tanggal 18 Februari kita kena, terus Meinya kira-kira seminggu lah, kira-kira seminggu saya langsung nikah sama dia. Istri saya udah meninggal 7 tahun, suami dia juga udah meninggal 8 tahun. Dan dia orang Chinese. Di samping itu dia mengasihi Tuhan. Saya pendeta loh, nggak punya gaji, tapi saya punya berkat. Terus kamu orang Kristen gini. Dan akhirnya saya nggak minta sama Tuhan, Tuhan kasih istri saya. Menurut saya cantik. Meskipun dulu cantiknya sebulan sekali ya. Karena udah di servis itu ya lama-lama ya setiap hari cantik lah kira-kira gitu lah. Kalau saya nggak bilang cantik nanti marah-marah gitu. Nah inilah istri saya berdiri Pak. Saya 66 dia 49. Tuhan kasih yang terbaik. Dia nggak pernah nuntut, nggak pernah minta uang, nggak pernah apa. Waduh, makannya gampang, kerutu bisa, bebek bisa. Dia nggak pernah minta apa-apa, dia baik bener. Nah kata orang kalau punya istri baik itu kalau belum mati jangan dikubur Pak. Kalau belum mati jangan dikubur. Jadi dia nggak pernah minta apa-apa sama saya, baik ini dia kan pelayanan kemana-mana sama dia. Nah tadi ke Cianjur kemana tuh saya naik motor berdua. Di sana ada orang-orang agama seberang didoain keliling-keliling sampai nginep-nginep, saya doain sana keliling-keliling. Udah pokoknya sakit apa didoain, yang lumpuh, yang apa, pokoknya banyak sekali. Kita keliling kemana, pokoknya jam berapapun tadi seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amen. Melayani, pulang dari sini, Pak ada yang sakit di Priok, pergi saya ke Priok. Jam 1 malam jam 2 ada yang telepon, Pak ada yang mau dilepaskan orangnya ada di Medan, saya video call di Medan. Jadi saya tidak ada namanya sayang waktu. Kalau saudara sayang sama waktu mau diambil Tuhan. Kalau saudara sayang uangmu diambil Tuhan. Kalau saudara sayang sama tenagamu diambil uang. Contohnya saya nggak kekurangan tenaga. Saya tidak kekurangan uang, saya tidak kekurangan apa-apa. Saya masih tetap sehat. Lebih baik saya mendoakan orang daripada saya didoakan. Amin. Lebih baik kita memberi daripada kita diberi. Amin. Kalau kita diberi berarti kita kekurangan. Kalau kita memberi berarti kita kelimpahan. Harus seperti itu Tuhan. Saya nggak minta Tuhan kasih. Tadi dompet tadi ada yang kasih. Ini dompet ini sabuknya di baru. Dompetnya ada, cuma dicabut susah karena duitnya banyak. Susah Pak. Tolong cabut. Percaya nggak Pak? Dompetnya baru, ini baru. Dikasih Tuhan. Saya nggak minta. Di sini dikasih. Handphone saya. Ini LCD-nya pada pecah Pak. Periksa Pak. Retak-retak ini pecah ini ya. Oh ada kotoran. Ini videonya ada 60 sampai 80. Fotonya ada 1000 lebih. Handphone saya murah belinya bekas 1.300.000 berapa tuh? Maksudnya kode. Hah? Maksudnya kode. Bukan kode Pak. Saya lagi bersaksi. Oh iya. Nanti lihat dulu Pak. Ini belum pernah dengar Bapak ini rupanya. Tiba-tiba saya, Tuhan, handphone saya ini udah penuh nih Tuhan, lemot Tuhan. Kalau membuka itu, lama-lama. Ini Pak Tunggala, handphonenya 2, bagus-bagus lagi. Saya lihat handphonenya bagus-bagus, 2 lagi. Saya 1 aja lemot di saya. Ini kebanyakan foto, ini mesti ada handphone 1 lagi. Bukan kode, halo. Bukan, sorry. Singkat cerita, setelah saya menikah dengan istri saya dapat 1 bulan, saya naik motor, di Karang Tengah. Pas naik jembatan tuh, ada orang naik motor, handphonenya jatuh, pang. Saya ambil handphone Redmi 8. Nggak tahu lah, pokoknya baru. Kalau ada yang nelpon, saya kembalikan. Kartunya nggak ada, kan lucu, kartunya nggak ada.
nggak ada kartunya, nggak ada handphone, berarti ini milik saya. Akhirnya saya dapat handphonenya nih. Tepuk tangan dong. Tuh. Baru ini. Dikasih Tuhan. Saya bawa di kantong. Di puncak retreat, saya kepleset jatuh. Sama saya jatuh. Handphonenya kerendam. Punya saya. Handphone yang ini, yang dari Tuhan, juga kerendam juga. Saya copot-copotin. Singkat cerita, handphone saya ganti LCD. Handphone ini nggak apa-apa, karena diberi Tuhan. Tepuk tangan Tuhan. Nggak rusak. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua dikasih Tuhan. Kalau mau mengandalkan Tuhan, saya nggak ada modus. Luar biasa, saya nggak modus. Tapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan kasih pengurapan. Yang membuat saya bangga, saya punya urapan. Sampai sekarang saya punya urapan. Saya diundang orang khotbah di mana-mana, nggak pernah khotbah yang lain. Khotbahnya yaitu tentang kesembuhan, mujizat, pelepasan. 3 itu aja. Saya nggak pengen gereja saya, 1.000 orang, 2.000 orang. Ya kalau Tuhan kasih nggak apa, tapi saya nggak usah lah. Saya begini cukup. Cuman dari dalam diri saya kepingin banget. Saya ingin memenangkan menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung dunia. Saya masih ingin ke Makassar. Saya ingin masih ke mana? Uang saya 15 juta tadi yang dapat dari orang 15 juta tadi Pak. Itu habis untuk apa? Untuk nikah sama dia. Jadi nggak jadi pergi. Padahal itu untuk jalan untuk KKR nanti di sana. Nikah sama dia nggak rame-rame padahal. Buat ngasih pendeta, buat ngasih makan ini, buat ini habis 15 juta. Jadi saya nggak punya uang lagi. Sekarang lagi ngumpulin uang lagi buat KKR. Buat saya pengen KKR lagi ke Makassar, KKR lagi ke Manado, saya pengen lagi ke Lampung. Mungkin jarak dekatnya ke Lampung yang murah, mungkin bawa mobil sendiri atau apa. Di sana nggak terlalu mahal. Di sana Lampung itu ke hutan-hutan bakau, ke pinggir laut. Di sana banyak orang yang perlu didoakan seperti ini, yang sakit, yang apa. Dan di sana banyak orang Kristen. Dan saya udah punya channel, arti pendeta-pendeta saya udah kenal saya suruh ke sana. Ya nanti tunggu dulu. Dan saya berharap di hari tua saya ingin melayani sampai kedatangan Tuhan. Doakan saya panjang umur, sehat dan banyak berkat, dan saya bisa melayani kemana-mana. Saya bersyukur banget Bapak saya diundang di sini, sehingga saya berkenalan dengan Bapak Ibu. Dan untuk mengakhiri khotbah saya, janji saya, kalau saudara sembuh, Tuhan ingin menyembuhkan. Kalau saudara belum sembuh, nggak mungkin. Pasti sembuhkan. Belum waktunya Tuhan. Ya, imanmu yang menyembuhkan. Amin. Jangan katakan Pak Lamto itu hebat punya mujizat. Enggak, saya nggak punya mujizat. Yang punya Tuhan. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Di sini banyak orang yang kursi roda, ya berharap pokoknya Tuhan memberikan yang terbaik, Ibu ya. Boleh Pak sekarang yang mau doakan? Silakan yang mau didoakan maju Pak, nggak apa-apa. Nah ini Ibu nih. Tadinya nggak mau maju. Oh jadi banyak. Lehernya kenapa? Ibu di situ dulu. Satu-satu dulu ya, satu dulu. Tunggu yuk, antri ya. Kalau ibu setruk atau? Ibu setruk kan? Nggak bisa jalan. Nggak bisa operasi, ganti bonggol. Bonggol? Nggak ya bonggol ini. Namanya kok bonggol? Pinggul. Bukan pinggul, bonggol enggak. Pangkal. Saya mau masuk ke lab, tunggu pintu buka, jatuh. Apa belum mulai? Ibu siapa? Namanya ibu siapa? Aki buah. Andi. Telinganya bagus, aman, normal. Ya, aku harus bangun jam 5 Pak. Serang mata dan telinga itu sudah berkurang. Nanti kita doain lagi. Telinganya saya doakan ibu ya. Ini aja sebentar. Dengar ibu Pak. Kurang dengar. Dengar. Ibu lehernya tadi. Iya, kayak serius Pak. Sekarang sakit. Ini sakit. Agak-agak. Agak. Aduh salah. Tuhan Yesus yang menyembuhkan engkau. Lehernya Bu ya. Iya. Tutup matamu. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Lehermu sembuh. Tidak sakit lagi. Tidak sakit. Haleluya. Amin. Bu ngadep sini Bu. Ngadep salah. Tak, ya, sini lagi. Yang keras. Tak. Hilang.
Coba gini Bu. Mantap ya, benar ya. Coba ya. Harus punya iman kayak ibu ini ya. Jadi ibu apa nih? Ini kakinya. Stroke pasti rematik. Rematik. Ya, ya. Stroke. Madu sana. Silakan duduk yang sudah. Imanmu yang menyembuhkan. Tutup mata lagi Bu. Dalam nama Yesus. Saya sudah sembuh. Jalan, jangan tidur. Bisa tidur. Tidur nyenyak. Ibu jalan saja, seolah-olah ibu sudah tidak sakit. Jalan, jangan pegang. Jalan. Terus. Ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sana. Terus, jangan dipegang. Terus. Ada lagi. Ibu dulu. Ibu nggak bisa berdiri dong. Bisa berdiri tapi nggak bisa jalan. Kebanyakan jalan stres, jadi sekarang jalan lagi kurang kuat. Ya. Tutup matamu. Banyak istirahat saya. Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Roh itu tutup matamu. Merem. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Jamah, punggul, jamah. Pegang. Sembuh. Amin. Berdiri. Tuhan sembuhkan, berdiri. Imani, berdiri. Pegang tangan saya. Ya. Imani. Dengan iman ya Bu. Imani. Kakak mana kakak? Kakak mana kakak? Oh, toilet ya. Berdiri. Ya. Imani ya Bu ya. Hari ini. Amin. Ngomong, hari ini Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Dalam nama Yesus. Jangan pegang kursi, angkat tangannya. Maju dikit saja. Oke. Imani Bu ya. Dalam nama Yesus. Bonggolnya. Normalkan. Salaman. Saya sudah sembuh. Imani Bu ya. Coba jalan. Begini bisa nggak? Ya, imani aja ya. Silakan duduk. Imani Bu. Itu dulu Bu ya. Dalam nama Yesus, orangkan telinganya Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuh telinganya. Tidak. Normal. Amin. Ibu, namanya siapa? Namanya apa? Rumahnya di mana? Ya. Ini bapak siapa? Ibu merem, jangan lihat saya. Merem. Ini bapak siapa? Kurniawan. Merem. Ibu punya anak berapa? 1. Beri tepuk tangan buat ibu ini. Enggak, telinganya udah bagus ya. Pasti dari bonggolnya bagus. Geser dulu, pindah ganti ya. Jangan malu-malu ya, Tuhan Yesus. Kalau saudara punya usaha bisnis sakit dalam, sakit gula, sakit apa, kita doakan. Ibu kalau ibu Selesai nih. Kakinya. untuk matamu. Tuhan tahu masalahmu dan Tuhan akan angkat. Seperti orang yang lumpuh tadi, lihat Tuhan Yesus, Dia sanggup menolong kamu. Tutup matamu, Tuhan. Haleluya. Makasih Roh Kudus. Amin. Yang tadi yang ibu rasa apa? Tangan nggak bisa angkat tadi. Bisa. Kaki nggak bisa berdiri.
Ibu usia berapa? Usia 80 Pak. Silakan. Silakan ya. Duduk. Tuhan pulihkan kau, sempurnakan kau. Tuhan pulihkan kau, Tuhan sempurnakan kau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan kau. Tuhan pulihkan kau. Tuhan pulihkan kau. Tuhan sempurnakan kau. Tuhan pulihkan kau. Haleluya. Tutup mata, tutup mata. Tuhan pulihkan kau, sempurnakan, buka tangan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ikuti Tuhan Yesus, pulihkan saya. Terima kasih Tuhan, atas pemulihan. Haleluya, amin. Ini biar tangannya nggak bisa diangkat tadi. Ada nama stafnya. Hah? Nama stafnya harus setiap bulan transfusi darah. Iya, setiap bulan. Tadi tangannya udah enak ya? Udah enak tangannya ya? Gue sih jangan pukul saya. Saya juga bilang, Ya, ibu apa? saya susah tidur. Susah tidur. Tidurnya menjelang pagi. Terus saya jatuh miskin kayak Katrin. Saya udah jatuh miskin kayak Katrin. Oke, Tuhan, ya Tuhan. Saya nggak terima. Terima. Nanti ada rencana Tuhan ya. Bisa tidur. Nanti kalau bisa tidur, Pak Kepala saya udah bisa tidur Pak. Nanti ya. Pak, bisa bikin. Tidur masih begini. Bisa tidur. Nanti malam tidurnya yang Yesus. Pikiran yang berat. Saya sudah pulih. Saya sudah pulih. Udah terima sekarang. Iya. Tos dulu. Meski saya nggak bisa. Sekarang berterima kenyataan ya. Semoga saya bisa terima. Bukan semoga harus bisa. Amin. Saya bisa. Ya, kamu sudah dipilih dan sudah dipilih. Ya, ya. Nanti pasti. Ibu apa lagi? Saya segera puasa. Minta retina yang pecah. Terus satu lagi juga. Kan suka mirip-mirip gitu kali. Enakan ya. Ya, mendingan. Mirip-mirip ya. Yang kanan. Normal kan? Amin. Ibu yang usia berapa tadi? 80. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Makasih ya. Hah? Matanya panas sebelah. Mata buta ya. Kurang bisa tidur. Kurang bisa tidur. Sebenarnya itu kalau kita buat komplit semuanya nggak apa-apa. Tidur nyenyak nanti malam dalam nama Yesus. Amin. Amin. Angkat pikiran, angkat pikiran. Amin. Nanti kalau bisa tidur apa? Bilang Pak Kepala bisa tidur ya. Terus kita berdoa terus ya. Saudara bantu doa saya. Ibu apa? Oh, ini. Lemas. Bisa.
Kakinya lemes kalau jalan ya Bu ya. Ininya Ada virus, jadi bukan stroke tetapi virus yang membuat kuat ototnya itu patah. Merem. Dalam nama Yesus segala virus yang membuat kakinya tidak bisa jalan. Pergi virus, ganti Roh Kudus. Roh Kudus sempurnakan kakinya, sempurnakan kalam. Makasih Roh Kudus dalam Yesus. Ya, saya sudah sembuh. Tidak ada virus lagi. Dalam nama Yesus. Saya bisa jalan. Saya bisa jalan. Dalam nama Yesus. Jalan. Imani Bu. Imani Bu. Imani. Tadinya nggak bisa jalan Bu ya. Ibu lihat saya, Ibu lihat saya. Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Jalan. Nggak ada virus, nggak ada virus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ibu jalan di sini. Jalan Bu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Tadinya nggak bisa gini. Tadinya nggak bisa jalan. Tadinya susah berjalan. Oh, bisa jalan pelan. Jalan ayo. Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Ayo Bu. Dalam nama. Enak. Enak betul. Udah ya, sembuh ya. Semua disembuhkan. Ya. Di meja ya, di meja. Gantian dulu, gantian dulu. Bisa tapi lemas. Ya, angkat sedih. Dibukakan bagi Tuhan. Mantap, enak. Udah enak. Ya, udah enak. Ya. Masih ada? Sekarang lagi. Oh ya, nah. Lagi zamannya susah, sulit, anak Tuhan dibedakan Tuhan. Amin. Saya berdoa buat Bapak ini. Bapak nggak bisa jalan. Baik, Pak. Jalan kembali ke normal. Angkat tangan. Semangat, semangat, orang semangat. Ya. Ya. Tuhan mengasihi Bapak. Terus tahan tarik. Oh, ya. Oh, yang sungguh-sungguh ya. Imani. Oke, jadi kita akan tutup. Namun siapapun yang ingin didoakan hambanya nanti boleh maju. Ya, masih dikasih kesempatan. Baik. Bapak Surgawi, terima kasih. Firman-Mu telah disampaikan, kesaksian hidup dari hamba-Mu juga sudah dinyatakan. Semua oleh karena kebaikan, kemurahan, anugerah dan kasih karunia yang Kau limpahkan di dalam kehidupannya. Kalau hamba-Mu dan juga istrinya ada di tempat ini, tidak ada kebetulan, semua di dalam rencana dan rancangan-Mu selalu damai sejahtera, bukan kecelakaan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua yang sudah hadir. Engkau juga sudah memberkati rohani untuk lebih mengenal Engkau dengan iman percaya yang lebih, kuasa-Mu lebih dari yang bisa kami pikirkan dan doakan. Urapi semua, bukan hanya tempat tetapi semua yang ada di ruangan ini. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tingkap-tingkap langit surga terbuka.
diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pelayananmu, dan diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu. Dan biarlah sinar terang kemuliaan Allah Bapa dan cahaya wajah Yesus Kristus selalu menyinari kami semua sampai dengan Maranatha di dalam namamu Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ajaib